Perkenalkan, kami kelompok 4 membuat popping boba dengan teknik reverse freeze verification, yaitu cairan jus tomat dan stroberi yang sudah berisi kalsium laktat dan sudah dibekukan itu diteteskan ke dalam mandi sodium alginat, di mana terjadi reaksi antara kalsium dengan alginat membentuk selubung gel tipis di permukaan, sehingga tercipta butiran berisi cairan yang meletus saat digigit. Alat dan bahan yang digunakan: tomat, stroberi, kalsium laktat dan sodium alginat, 1 liter air distilasi atau air murni tanpa mineral, madu, 2 sendok gula pasir, mixer, baskom, saringan, cetakan, sendok teh, timbangan, syringe 12 ml, blender, mangkuk yang cukup lebar untuk meletakkan larutan sodium alginat dan juga tempat untuk meletakkan jus yang sudah berisi kalsium laktat supaya membentuk boba, dan juga membuat jarak antar bobanya itu tidak berdempetan, yang kalau sudah berdempetan itu sulit dipisahkan dan membuat bocor. 2 gelas air putih bersih untuk pembilasan, sirup untuk penyimpanan boba, timbang sodium alginat sebesar 5 gram, di mana takaran bahan kami ini sudah tepat untuk menghasilkan tekstur popping boba yang benar, tidak bocor atau terlalu keras. Masukkan 1 liter air distilasi ke dalam blender. Tuang sodium alginat perlahan ke dalam air terdistilasi sambil diaduk dengan immersion blender. Menaburkan bubuk ke permukaan cairan sambil blender, mencegah gumpalan. Setelah teraduk sampai larut, nanti gelembung atau foam akan terbentuk. Terus saya pindahkan ke baskom sambil disaring untuk mengurangi sedikit gelembung atau foamnya. Terus ditutup, diamkan 1-4 jam atau semalaman di kulkas agar alginat menghidrasi sempurna dan gelembung naik atau menghilang. Kenapa gelembung atau foamnya itu harus hilang? Karena itu bisa membuat boba jadi tidak bulat, rapuh, dan keruh. Timbang 8 gram kalsium laktat. Masukkan 8 gram kalsium laktat di dalam suatu wadah yang berisi 60 gram air. Lalu kita aduk dengan menggunakan mixer supaya kalsium laktatnya larut sempurna. Jus stroberi dan tomat yang sudah di blender sebanyak 340 gram yang juga sudah dicampur gula atau madu sesuai selera agar popping boba lebih manis dan kuat. Itu kita saring untuk menghilangkan ampas dan gelembung udara supaya popping boba terbentuk halus. Kalsium laktat yang sudah larut sepenuhnya kita masukkan ke dalam jus buah yang sudah disaring. Kemudian kita mixer sampai dia tercampur rata. Campuran jus kalsium saya taruh ke cetakan, lalu saya taruh ke kulkas. Tujuan digunakan cetakan supaya bobanya berbentuk bulat. Campuran jus kalsium yang sudah beku lalu kita pindahkan menggunakan sendok teh ke dalam larutan sodium alginat yang sudah kental dan jernih. Lalu kita tunggu 30-90 detik. Nah, durasinya tergantung ketebalan kulit yang kita inginkan. Kalau semakin lama, kulit dari bobanya itu bisa tebal atau kaku. Ini akibat penampung mandi alginat sempit. Kalau dipisah ini pecah. Ini wadah penampung mandi alginat yang tepat. Ini memindahkan campuran jus kalsium dengan menggunakan syringe 12 ml ke dalam mandi alginat, tapi ini tidak menggunakan pembekuan di dalam cetakan. Jadi dia langsung ditaruh aja ke mandi alginat dengan jarak 1-2 cm. Lalu nanti butiran itu akan segera membentuk kulit gel di permukaan titik karena ion C2+ itu bereaksi dengan alginat. Boba yang sudah direndam dalam mandi alginat selama 90 detik lalu kita ambil pakai saringan, lalu kita